Semalam saya posting tentang kenari, teman-teman. Tentang kenari, penilaiannya pakai stick. Kalau saya masih setuju, kalau itu loh ya. Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania semuanya, salam sejahtera buat kita semuanya, salam sehat selalu. Masih dengan saya Arik Kandidat. Kali ini saya berada di Kota Madiun, ya, di kediaman saudara kita kicau mania kenari. Ya, siapa dia? Kenalan dulu ya. Halo. Perkenalkan, nama saya Satria. Biasa dijuluk Satria Yuluswit dari Madiun. Dari Madiun, ya. Kalau kenari mania mungkin nggak asing ya dengan sosok beliau yang biasanya ugal-ugalan bawa trofi banyak itu ya. Dia viewernya juga banyak, teman-teman. Oke. Kali ini, di kesempatan kali ini saya ingin mengklarifikasi. Semalam saya posting tentang kenari, teman-teman. Tentang kenari, penilaiannya pakai stick, ya. Jadi penilaiannya pakai stick, itu mungkin di luar kebiasaan lomba di sini ya. Kenari memakai stick itu yang dilombakan di Kalimantan. Ya, itu informasinya memang permintaan dari komunitas. Ya benar gitu ya Mas. Seperti itu. Oke, kita akan kupas ya tentang kontroversial ini karena saya juga kaget juga semalam saya posting itu dengan harapan ya hanya guyonan dan bercanda karena lelucon karena wow ini kok lucu ya ini kok lomba kenari kok penilaiannya pakai stick gitu loh. Nah di sini mungkin asing banget ya, asing dan wah ini kok seperti ini ini kalau lomba seperti ini diterapkan di sini bisa bahaya ini lah. Bisa dilihat nanti ini postingan saya. Postingan yang saya posting semalam itu komen-komenannya itu banyak banget ya, ada yang lelucon, ada yang miring, ada yang sampai serius baper dan lain sebagainya. Kayak ini teman-teman kayak ini bisa konslet sak kabehane bos. Asli geger gedean nih ini kalau event kayak gini diteruskan jurine semulai tinggal namanya aja dibunuh. Ya, jadi di sini saya akan mengklarifikasi dan kayak apa sih lomba kenari misalkan dikemas kayak gini bagaimana, masa depannya bagaimana. Saya akan mendatangkan narasumber Satria Kenari ya. Habis ini kita akan kasih waktu dia buat mengeluarkan statementnya kalau mainan kenari itu misalkan kayak seperti yang saya posting semalam itu bagaimana, karena viral banget. Jadi yang komen di Facebook saya itu pemain kenari-kenari semuanya. Sampai dikiranya saya akan menggelar lomba yang seperti itu. Enggak, saya klarifikasi lagi, enggak ya. Saya memposting itu awalnya hanya bercanda aja. Kok ada lomba kayak gini gitu loh. Ternyata banyak yang lihat sampai viewernya berapa ribu viewer. Oke, kali ini saya akan nanya-nanya yuk. Gini Mas Satria, sampean lihat postingan saya semalam kapan lihatnya? Tadi pagi. Tadi pagi ya. Ketika lihat kenari di model penilaian stick seperti itu, perasaan
Mas Satria bagaimana? Kalau menurut saya aneh, Aneh ya? aneh banget. Aneh ya? Selain itu ya menurut saya Heeh. kalau itu pakem itu Terjadi, ya benar-benar diterapkan. diterapkan di semua, di Jawa pun kayak gitu ya mungkin aneh pakai banget dan Aneh menjadi pakai banget. kontroversi. Kontroversi. Ya, karena apa ya? Kalau menurut saya kan kenari itu burung kicau. Ya, pasti burung kicau karena ada irama lagu. Entah power, entah durasi, entah gaya pasti ada. Apalagi di pakem perlombaan kan pasti itu diterapkan toh. Beda kalau cuman burung gaya. Gitu. Oke, ini saya punya pertanyaan kayak gini. Mungkin orang-orang itu kalau melihat videonya ya, ini pertanyaan versi saya ya. Mungkin di Kalimantan itu dia bosen ya. Yang juara itu aja seperti itu ya, mungkin ya. Akhirnya komunitas ini sepakat ya toh. Ayo digawe model lobet kayak apa. Nah, mungkin seperti itu. Lah, kalau di sini misalkan sampai diadakan seperti itu, ini kan sebuah istilahnya sebuah inovasi atau suatu pembeda yang mungkin di kelas lombanya pun akan berbeda judulnya ya. Misalkan kenari biasanya kenari standar bebas kayak gitu ya. Itu di kenari mungkin kenari bebas aksi atau macam-macam. Itu menurut pelayanannya Mas Satria gimana? Ya kalau saya nggak setuju. Nggak setuju ya? Iya. Nggak setuju ya? Pada dasarnya tetap nggak setuju Nggak ya? setuju kalau saya. Apa? Versi nggak setujunya bagaimana? Kalau saya nggak setuju karena gimana ya? Kalau ini saya ya, saya itu rela keluar berapa puluh juta, habiskan berapa puluh juta untuk beli kenari itu yang bagus. Kalau saya yang kenari yang bagus itu kenari yang punya gaya, irama lagu, power, durasi kerja. Kalau durasi ya mungkin kalau di lomba-lomba besar ya nggak perlu lah. Soalnya kita kan rata-rata menilai durasi kerja aja. Kalau saya gimana ya? Kalau di video tadi kan ya mungkin kenari hanya butuh panjang, nggak perlu irama lagu. Ya kalau itu ya menurut saya nggak ini pertanyaan saya selanjutnya. Misalkan ini banyak permintaan kenari mania di luar kenari yang punya kriteria itu tadi ya. Misalkan ini dibuka kelas cuma kenari syukur muni lah istilahnya. Dicari kenari yang benar-benar hanya mencari durasi dan mencari durasi bunyi ya, versinya menilainya dengan cara kayak lobet setik. Itu misalkan terjadi, itu di luar tetap misalnya kenari yang reguler tetap ada yang diambil sisi keindahannya. Itu masih ada setuju nggak misalkan ditambahkan kelas yang kayak gitu? Ya kalau saya masih setuju kalau itu loh ya. Soalnya tanpa mengganggu kenari yang reguler ya. Soalnya kan sama aja kayak tambahan kelas. Mewadai burung-burung durasi. Kalau itu mewadai burung-burung yang syukur muni lah. Kalau pakem mau dibuat gitu semua ya mungkin bakul pun tidak setuju. Mungkin loh itu ya. Seru. Ini kan saya lihat kenari mania banyak banget ya yang komen. Saya lihat sampai ada yang geram, ada yang saya bingung ya. Wah, ini kok sampai baper kayak gini gitu loh. Dengan maksud saya tadi kan nggak sampai seperti ini. Makanya ini saya bikin video klarifikasi biar penonton bisa bisa menilai kalau ini lomba yang saya posting tadi itu hanya di Kalimantan. Terus itu bukan kita mau bikin seperti itu, enggak. Awalnya memang kita hanya ingin guyonan. Kalau saya pribadi ya saya tetap suka burung keindahan. Artinya yang saya pernah bikin konten dengan Tasya Samara. Kalau saya pribadi ya, seni burung
lomba hobi burung itu versi saya melebihi hobi, yaitu seni. Ya inilah seni itu tiada batas. Contoh kita ngomong ke keindahan, ya mungkin keindahanku dengan keindahannya Mas Satria itu ada yang berbeda. Saya suka yang goyang, Mas Satria mungkin suka yang ngawat. Nah, itu sama-sama indah. Ya. Itulah seni itu tiada batas. Kalau nilai seni di Kenari ini akan hilang gara-gara lomba pakai stick tadi, ya sangat disayangkan, ya seperti itu. Terus kita ngomong masalah dunia burung itu kan kita nggak lepas dari sisi finansial, ya. Finansial itu dan kita kalau bisa dolanan manuk kan bisa jual burung dengan harga mahal juga. Betul. Kan, katanya seperti itu. Kalau lombanya kayak gini, piye alar padol manuk mahal kan gitu. Tidak akan, sisi keindahannya aja nggak ada. Harganya gitu. Tidak naik, malah akan jatuh. Seperti itu. Jadi klarifikasi ini nggak ada motivasi apa-apa. Kita hanya ingin meluruskan aja kalau ya semua sah-sah aja. Mau bikin kayak gitu nggak masalah. Mau bikin lomba seperti ini nggak apa-apa. Cuma itu kan nggak ada paksaan juga ya dari pemain, juri dan cuman harus ditambahkan kelas atau jangan menghilangkan pakem umumnya lah. Kenari, ya seperti itu. Ya bener ya gitu ya. Jadi kalau kita bahas masalah tentang seni keindahan burung itu ya jangan dilepas sih. Pakemnya itu ya tetap ngunci ya. Ada irama lagunya, ada sisi oceannya. Itu. Biarkan lobet yang memakai setik. Oh ada lagi, ini trucok. Oh ya, trucok seperti itu. Trucok itu juga oke lah, monggo. Seperti itu. Kalau ini Mas Satria punya pesan-pesan nggak ke teman-teman tentang ini Kenari Mania, biar mungkin di Kalimantan ini di sana kan dilihat dari videonya tadi kan kenarinya cuma sedikit ya, sepi seperti itu. Mungkin bisa kasih masukan biar rame itu mainan kenari kayak apa sih? Ya kalau saya sebenarnya ya umumnya aja lah. Kalau saya kalau bersaing ya mending ya bersaing adu kualitas kalau saya. Bukan bersaing tentang penilaian atau durasi, bukan. Kalau saya umumnya aja kualitas lah. Kualitas ya, kita kalau kita saya lihat dari... kan banyak yang geram kayak mati ya, bukan gimana ya, banyak yang agak meluapkan omongan lah kayak gitu kan, kebanyakan bakul. Karena kan bakul kan ben payu. Bakul kenari kan rata-rata gini, cari burung kualitas, punya irama lagu, punya gaya so indah itu susahnya minta ampun. Nah kalau umpama dibikin pakem kayak gitu kan mungkin harganya lebih mahal yang hanya bunyi delujur panjang daripada yang punya kelebihan irama lagu dan gaya. Kalau saya ya semuanya aja lah, punya aja penilaian ya, bersaing ya. Kalau saya keindahan, kalau saya tetap keindahan ya mungkin ya. Kalau itu kan kemarin kan ya saya lihat di Facebook kan ada itu kan permintaan komunitas ya. Ya, permintaan komunitas. Ya, kalau saya kita kayak itu saya sah-sah aja. Sah-sah aja. Ya, sah-sah aja. Yang penting jangan menghilangkan pakemnya kenari ya. Ya malah itu kalau itu dibikin kelas tambahan apalagi di Jawa ya mungkin peminatnya ada. Ya, kalau ya itu juga poin plus juga di EO atau penggelar lomba gitu loh. Tambahan kelas loh ya, bukan mati menghilangkan mengganggu pakem kenari yang lain. Buat pakem baru bukan, tambahan kelas mungkin nilai plus ada. Kalau tambahan kelas khusus burung durasi loh, mungkin peminatnya banyak. Itu dari saya. Iya. Ini ada yang komen lagi boleh iku iso geger gedean bos ya, seperti itu. Nanti misalkan ya ini ditambahkan kelas ya, kira-kira gimana, geger gedean tenan nggak gitu? sisi penilaiannya misalkan ya. Kalau saya mungkin tambahan kelas ya, kalau plastik ya tambahan kelas pakai durasi plastik ya mungkin
lebih terbatasi aja. Nah, burungnya ya. Ya, soalnya kan gini, kenari itu Satu kan juri ya satu burung kenari berarti. itu bunyi semua loh. Iya. Apalagi pergantangan 60. Ya. Mau juri berapa? Paling enggak kan satu burung satu juri. Satu jurung, satu burung satu Nah, juri. gini, mau 4 burung satu juri ya pasti kontroversi. Nggak bisa, pasti nggak itu. bisa. Dua aja nggak bisa. Pasti. Dua kalau satunya bunyi satu diem, oke lah mungkin bisa. ya. Tapi kalau bunyi bareng, Tuh. gantian bunyinya gantian kan gitu. Nah mungkin kalau dibuat G12 apa G20 mungkin ya mesti bisa lah. Masih bisa ya. Masih bisa. Mungkin lo ya. Kalau dibuat full gantangan ya mungkin nggak bisa. Mau habisin berapa juri? Oke. Mungkin kontroversi ini memang ya gini lah menurut saya. Lomba dunia burung itu kan kadang jenuh ya kita itu. Kadang jenuh, mungkin yang menang itu aja, yang kalah bosen, atau mungkin lombanya kenari ya gitu-gitu aja, pengen sesuatu yang baru. Contoh kayak lobet dulu bebas aksi, kayak murai pastol dan lain-lain. Ya kalau menurut saya ya sah-sah aja sih. Yang penting nggak menghilangkan pakem atau kodratnya penilaian kenari. Ya, apalagi yang kenari sudah istilahnya kelas nasional, udah pakemnya jelas ya jangan diganggu. Kalau mau nyari sesuatu yang pembeda ya monggo, silahkan, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Sampai ada yang tadi komen goblok, juri goblok, peserta goblok dan lain-lain. Ya ojo lah, ojo. Semuanya ya dolanan manuk ini kalau bisa kan dari hati kita harus ya sama temen bisa tetap jalin silaturahmi. Kayak kita nggak harus misalkan ya kayak Mas Satria ini kenari mania, kayak saya dikenal dengan cendet mania atau kicau mania. Saya juga berkenal baik dengan beliau itu, seperti itu. Jadi artinya nggak ojo lombai gap-gapan gitu. Sama aja, ini dunia hobi. Nanti ojo saling menjatuhkan, kita harus saling support seperti itu. Oke, ada mungkin klarifikasi ini sampai segitu Mas Satria. Artinya ada kesan-kesan atau pesan ke teman-teman? Ya kalau saya tetap semangat buat ya. kenari mania, buat bakul semua, buat pemain tetap semangat. Ya. Junjung silaturahmi yang tinggi, sportivitas, itu aja. Adu kualitas yang penting. Oke, setuju. Jadi saya pengen menambahkan, tadi saya ngomong saya pernah bikin konten dengan Tasya Samara kalau dunia hobi burung itu bisa sampai ke dunia seni. Artinya seni itu tidak ada batas, teman-teman. Jadi kenapa bisa ngomong tidak ada batas? Karena sangat fleksibel sekali. Misalkan saya suka ini, orang lain belum tentu yang suka. Itulah yang saya maksud tiada batas. Ada yang suka ngawet, ada yang suka goyang dan lain-lain seperti itu. Jadi itulah seni tiada batas. Lomba sampai ke Jakarta kemana-mana kita sudah nggak mikir. Itulah yang saya maksud tiada batas. Jadi nggak ada hitungan secara finansial dan lain-lain, kita nggak mikir gitu, seperti itu. Itulah dunia hobi yang bikin kita sesama penghobi itu biar bisa selalu menjalin silaturahmi. Kita punya teman di mana-mana, tiap kota. Kalau kita punya teman di mana-mana itu enak ya. Kita bisa karena rezeki itu bisa kapan datang, di mana saja dan dari mana saja, seperti itu. Oke, kenari mania, tetap semangat, tetap jaga kekompakan, ya.
tetap jaga kekompakan, tetap junjung sportivitas dan silaturahmi. Ini konten ini sifatnya hanya apa? Sifatnya hanya guyon atau sebuah klarifikasi yang mungkin dengan positive thinking kita bisa bermain burung itu enjoy di hati gitu ya. Oke, salam Jamania, seduluran Selawase ya. Oke, seduluran Selawase. See you next time. Tetap pantangi terus Kandidat SF Channel. Jangan lupa like dan subscribe. Nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Kandidat SF Channel. Oke, sampai ketemu. See you. Yang di tulisan brosur nggak masuk itu Nggak masuk. ya sangat kecewa jadi sebagai pecinta kenari. Oke. Pakemnya sudah keluar tuh tadi di upload. Ya, misalkan sampai dibikin kelas kayak gitu, menurut sampean gimana? Mungkin nggak ada yang daftar kalau gitu.